Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah masuk ke bagian yang ke-58. Semoga kiranya apa yang kita telah sampaikan dari bagian 1 sampai ke bagian 58 ini bermanfaat adanya. Bermanfaat kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja pun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tema dengan judul Payung-payung kehidupan yang terkoyak. Saudara-saudari, jika kita mau memperhatikan riak gelombang kehidupan yang sedang terjadi, yang sedang kita lakoni pada saat ini, sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang membuat kita terkadang geleng-geleng kepala, merasa tertanya-tanya, tapi jawaban tiada diterima. Merasa terheran-heran dan merasa aneh, tapi toh nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti halnya paket acara kita ini namanya bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Sekali lagi, bukan tujuan kita untuk mengatakan bahwa pendapat atau kita lah yang paling benar. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Sama sekali tidak. Tapi hanya untuk mengisi lembaran atau ruang medsos kita yang pada saat ini sudah semakin semarak dengan akun-akun yang ditampilkan. Dan kita mencoba untuk tampil bersama akun-akun tersebut dengan apa adanya. Itulah tujuan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti yang kita sampaikan tadi, banyak hal-hal yang membuat kita tercengang dalam kehidupan ini. Banyak hal-hal yang membuat kita tertanya-tanya dalam kehidupan ini. Nah, salah satunya, misalnya, kita ingin bertanya, apa sih fungsi setiap manusia di pelataran bumi yang sementara ini? Kalau bisa kita gambarkan bahwa sesungguhnya fungsi kita adalah ibaratkan payung, Bapak Ibu sekalian. Itu sejatinya. Bagaimana payung? Payung adalah melindungi daripada teriknya matahari, melindungi dari guyuran hujan. Itulah payung. Jadi manusia sejati pada intinya adalah berlaku ibaratkan payung. Nah, persoalannya kemudian, sudahkah ada di antara kita? Sudahkah banyak di antara kita
Tentu kalau semua nggak mungkin berlaku sebagai payung. Inilah yang ingin kita bahas. Kalau kita tidak menjadikan diri kita sebagai payung, sebagaimana bahasan-bahasan kita pada nomor yang lalu, jadilah kita manusia yang egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kita lindungi Bapak Ibu, orang-orang yang lemah. Kita santuni Bapak Ibu, orang-orang yang miskin, orang yang butuh. Kita beri semangat kepada mereka-mereka yang putus asa. Itulah tujuan kita. Ini kadang-kadang kita terpikir Bapak Ibu sekalian, hidup ini terbiar begitu saja. Sehingga terjadilah hal-hal yang fatal. Ini ada satu kisah Bapak Ibu. Alkisah ya. Seorang anak yang hidup bersama orang tuanya, yang selalu merasa disalahkan, yang selalu merasa dipojokkan. Tapi dia tidak mampu melawan. Hanya perasaanlah, perasaan demi perasaanlah yang terus kejam menghunjam di dadanya. Sehingga akhirnya dia mencari jalan lain. Bagaimana jalan lain? Mereka ingin lari dari kenyataan yang dihadapinya. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Alangkah tepatnya jika demikian kita tampil sebagai payung. Beri mereka semangat. Beri nuansa kehidupan kepada mereka. Beri mereka nasihat. Bantu mereka sebisa-bisa kita, agar mereka tidak merasa putus asa dalam kehidupan ini. Payung berguna dikala hujan, payung berguna ketika panas. Inilah menjadi acuan kita di dalam kehidupan untuk menjadi yang benar. Bukan asal hidup, saudara-saudari. Kalau asal hidup, mohon maaf lah, semuanya hidup. Bukan asal mau menyelamatkan diri, saudara-saudari. Kalau soal mau menyelamatkan diri saja, semuanya begitu. Perhatikanlah, ada hewan-hewan kecil-kecil aja dia. Kalau kita nilai lah nggak ada apa-apanya lah, kecil kali. Itu pun kalau kita ganggu, wah lintang pukang dia lari. Lari dia. Kenapa? Mau menyelamatkan dirinya. Asalkan bernyawa lah dia. Siapapun yang bernyawa pasti ingin menyelamatkan dirinya. Tapi bagaimana kalau kita sendiri sebagai seorang manusia yang dibekali oleh Allah dengan akal, pikiran, bersikap demikian? Tentu nggak tepat. Tapi mari sekali lagi kita menjadi payung. Mari menjadi payung dalam kehidupan ini, yaitu memayungi orang-orang yang dalam teriknya matahari dan guyurnya hujan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Tujuannya tidak lain adalah mari kita menjadi manusia yang sejati dalam kehidupan ini. Konten-konten yang kita tawarkan terus kepada masyarakat kiranya bermanfaat. Tidak ada tujuan lain agar setidak-tidaknya menambah wawasan pemikiran kita, menambah pengetahuan kita, dan untuk menempa diri kita menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang sesungguhnya menjalani kehidupan ini secara tepat. Itulah harapan kita. Barangkali cukup demikianlah. Dan sekali lagi kita ungkapkan, bukan tujuan kita untuk menggurui, bukan tujuan kita untuk menganggap kita lah yang paling benar, sama sekali tidak. Tapi coba pikirkan, coba renungkan.
Mari kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar bermanfaat kepada orang lain di atas dunia ini. Bukan hanya kita yang hidup, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kita. Orang lain juga perlu hidup. Orang lain juga perlu kita perhatikan kehidupannya. Ini mohon maaf. Kadang-kadang sudahlah kita punya kelebihan. Segalanya ada. Tega kita kadang melihat orang-orang yang hidupnya. Di mana letak pikiran kita kalau begini, Bapak Ibu sekalian? Di mana? Kalau soal pada keluarga, misalnya khususnya anak ya, siapa saja pun pasti memperhatikan anak-anaknya, itu udah wajar. Jangankan manusia, hewan saja pun. Tetapi bagaimana kalau mengarah ke sana? Melampaui daripada batas anak tadi. Adik misalnya, kakak. Banyak Bapak. Kadang-kadang dapat rezeki banyak, nggak peduli dia sama adik-adiknya, nggak peduli sama kakak-kakaknya. Hebat kali. Rezeki apalah salah, sedikit setetes ibaratkan air. Ibaratkan setetes saja beri kepada mereka. Kenapa? Ini enggak. Ini yang paling rusaknya Bapak Ibu sekalian. Kalau hewan, kalau anak itu beda. Ada cerita seorang teman, waktu dulu di belakang rumahnya banyak lutung. Bapak tahu lutung kan? Ada tempuling tempuling di rumahnya. Tempuling itu alat untuk menembak, menikam pari kalau orang nelayan. Diintainya lah lutung ini di pokok mamban namanya, yang bikin nyemat itu. Diintainya, ditumbaknya lutung ini, kena. Kebetulan lutung ini sedang bawa anaknya, sedang gendong anak yang merah. Waktu itu saya masih kecil, saya perhatikan, diseretnya lah lutung ini, seretnya ke darat. Dari payau-payau, dari rawa-rawa itu, seretnya ke darat. Ini tembus sudah perut anak ini, lutung ini, tembus. Itu kan bergigi dia, nggak bisa ditarik tempuling ini. Jadi anaknya masih lengket, tetap anaknya lengket yang merah tadi di dadanya. Itulah sayangnya semua anak. Malah matanya sudah berair. Namun apa ceritanya? Ketika akhir hayatnya, detik-detik dia menghembuskan napasnya, ada sakit benar Pak. Ususnya sudah berputar-putar di dalam tempuling itu. Ku perhatikan betul. Saat akhir matanya pun layu, turun, diciumnya anaknya Pak. Diciumnya anak, pap, dia pun tergeletak. Saya sensitif jiwa saya. Sampai sekarang terbayang itu. Sering saya ceritakan semua orang. Demi Allah itu Pak, nggak bohong-bohong saya. Diciumnya anaknya itu, barulah dia meninggal. Sampai akhirnya itulah anak. Nah, maunya kita, oke lah. Tapi ditingkatkan lagi, jangan hanya sayang kepada anak. Tapi marilah sedikit melangkah ke arah yang lebih dari itu. Kepada adik, kepada kakak, kepada masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, kepada bangsa dan negara. Mari kita menjadi payung. Tapi janganlah payung itu terkoyak-koyak. Itu harapan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan terus terang kita berusaha untuk mempercepat atau memperhemat durasi dalam tayang ini. Semoga Bapak Ibu tidak bosan. Kalau Bapak Ibu bosan, berdosa saya. Saya pun jadi berdosa. Barangkali cukup demikianlah. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita akan mencoba membacakan sajak yang berkaitan dengan tema yang kita angkat. Payung yang terkoyak, karya Lukman Alek Gapebra. Bermusyawarahlah hati kepada jiwa, nadi kepada darah, tulang kepada rangka, nurani kepada sukma.
Sudahkah tercipta payung kebesaran pada seputaran hidupnya? Oh, sayang. Payung-payung itu telah terkoyak oleh segenap keserakahan, kebakhilan, ketamakan, kesombongan, keangkuhan oleh para sang oknum-oknum manusia edan. Wih, aku lepas tangan dan buang badan. Tiada lagi dapat campur tangan dan pasang badan. Batubara Sumut 24/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.